Mengembalikan marwah hukum di Indonesia itu fokus kita di malam hari ini, di Fokus Terkini, berbicara terkait dengan secara konstitusi Indonesia adalah negara hukum, tapi faktanya konstitusi sering diterabas demi kepentingan politik, dan tentunya saya akan tanyakan satu persatu. Saya langsung ke Mas Rul. Mas Rul, terkait dengan pernyataan saya barusan begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat hal ini? Ada kekhawatiran Indonesia menjadi negara kekuasaan di mana kepentingan politik justru meruntuhkan konstitusi. Ini ya, yang sebenarnya terjadi supremasi hukum atau supremasi politik. Bagaimana menurut Anda? Saya ingin garis bawahi ya. Sejarah bangsa kita, sejak kita duduk bersama the founding fathers kita ya, membicarakan mengenai konsep negara kita, menghasilkan satu Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu hukum yang tertinggi di negara kita. Indonesia adalah negara hukum. Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan belaka. Marktstaat. Itu harus kita implementasikan dalam sistem bernegara kita. Ya, pemerintah selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong percepatan dengan langkah-langkah pencegahan perbaikan sistem kita dalam penegakan hukum kita. Itu komitmen pemerintah. Jadi kalau bilang hukum itu kalah dengan kekuasaan, kita harus mengembalikan marwah hukum, karena hukum itu memang sudah kita lihat bagaimana pandangan the founding fathers kita ya, untuk memberikan satu pedoman kita dalam bernegara ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Astacita itu adalah salah satunya memperkuat reformasi hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi masalah sampai dengan saat ini ya, termasuk judi, termasuk yang lain sebagainya. Saya kira itu esensinya. Oke, saya langsung ke Mas Davi. Mas Davi, artinya apa yang terjadi saat ini sebetulnya supremasi hukum atau supremasi politik kalau menurut Anda? Itu kan selalu berkejar-kejaran ya Mas. Maksudnya ya pada akhirnya PR kita semua, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Saur, advokat yang ada di eksekutif, jurnalis seperti Mas Jaya mengadakan forum seperti ini, Pak dosen, kemudian KPK ya, juga. Untuk kemudian memastikan bahwa hukum yang di depan ketimbang kekuasaan. Sebagai contoh ya, kalau kita bicara peradilan kan nggak cuma MA, kita bicara juga MK. Pada saat presidential threshold ya, putusannya kemudian sesuai dengan yang diharapkan oleh publik dan conscience ya, akal sehat. Itu kan indikasi bahwa ada perbaikan di dalam rule of law kita. Tapi kan melewati 5 kali pemilu baru ada perbaikan. Kadang-kadang itu yang kemudian kita harus sama-sama pastikan. Nah, saya mau tawarkan lagi fondasi yang lain, Mas. Kalau kita bicara soal konstitusi, kekuasaan begitu ya, kita udah sepakat sebenarnya. Sejak awal reformasi itu ada dibentuk lembaga-lembaga baru di dalam tatanan ketatanegaraan kita. Salah satunya adalah Komisi Yudisial yang tugasnya untuk mengawasi ya perilaku hakim dan juga melakukan seleksi hakim agung. Nah, ini kita juga harus konsisten gitu. Kalau kita mau jadi negara hukum ya, sesuai desain awal. Tapi nyatanya dari waktu ke waktu KY ini, Komisi Yudisial ini dilemahkan terus. Ya, lewat berbagai judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pernah juga ada judicial review ke Mahkamah Agung. Lalu ada juga praktek kriminalisasi terhadap para komisioner KY sebelum saya begitu ya. Bahkan ketika mereka melaksanakan fungsi. Nah, saya juga mau menuntut sebenarnya supaya kemudian ini kita tata lagi. Termasuk juga tadi saya bicara soal perluasan kewenangan. Undang-undang KY itu harus diamandemen dan harus diperkuat. Paling tidak seperti desain awal pada saat kita mencita-citakan adanya checks and balances terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri. Desain awal ini memperkuat kewenangan atau dalam artian memperluas juga kewenangan? Memperkuat dan memperluas. Sebagai contoh ya, Mas Jaya, itu hampir semua rekomendasi sanksi yang dibuat oleh KY itu harus dieksekusi oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya kita bisa buat ya beberapa klasifikasi. Untuk sanksi-sanksi tertentu seharusnya Komisi Yudisial bisa kemudian mengeksekusinya secara langsung. Lalu ada hal-hal yang menurut saya sangat spesifik. Sebagai contoh, banyak sekali praktek korupsi di peradilan yang diungkap oleh KY atau dibongkar oleh KY lewat pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan, itu melibatkan pihak panitera. Dan itu karena desain KY, dia ada di luar dari
kewenangan KY. Ya. Seharusnya ketika KY ditugasi mengawasi hakim, maka berbagai infrastruktur yang turut mempengaruhi perilaku hakim, terutama ketika melaksanakan tugas dan kewenangan yang memeriksa dan memutus perkara, itu bisa masuk dalam ruang lingkup kewenangan KY. Lalu hal-hal lain yang saya rasa ada beberapa kewenangan KY yang sebenarnya sifatnya cuma deklaratif begitu. Sebagai contoh, mengupayakan sejahteraan hakim. Itu cuma diatur di satu huruf di bawah suatu ayat dari suatu pasal. Tidak ada implikasinya ketika KY kemudian misalnya merumuskan bagaimana gaji hakim seharusnya ditentukan, bagaimana rumah dinas hakim itu seharusnya dibuat. Tidak ada kemudian ketentuan yang mewajibkan Mahkamah Agung atau pemerintah atau DPR sebagai penguasa anggaran untuk kemudian mendengar apa yang direkomendasikan oleh KY. Jadi memang perlu ada penguatan-penguatan supaya kemudian wajah dari lembaga peradilan kita ini utuh. Kemandirian, kekuasaan kehakiman itu kita jamin, tetapi akuntabilitasnya itu harus juga dijamin lewat bekerjanya secara efektif lembaga komisi yudisial yang punya fungsi untuk mengawasi. Kita kawal terus terkait dengan amandemen ya, terkait dengan undang-undang untuk kemudian memperkuat serta memperluas tadi kewenangan dari KY. Saya langsung ke Bang Margarito. Ada pernyataan yang menarik dari Prof. Mahfud begitu, yang mengatakan bahwasanya sejak reformasi sudah habis teori di buku jadi undang-undang, tapi sistem hukum tidak juga membaik. Jadi salahnya di mana, Bang? Enggak. Kalau seperti itu. Undang-undang kan cuma salah satu subsistem kan? Ya. Salah satu elemen dalam satu subsistem hukum. Dari sistem hukum gitu kan. Dan pertama begini, saya mau bilang supaya kita beres nih. Supremasi hukum itu bukan hukum. Itu konsep bukan politik. hukum. Bukan hukum. Itu kan pernyataan. Ya. Begitu bahwa kita bernegara pakai hukum sebagai panduan. Tapi itu konsep politik. Begitu ya. Satu. Yang kedua ya. Tidak ada organ lain atau tidak mungkin hukum itu bekerja, dibuat dan atau dilaksanakan tanpa politik. Nothing. Nothing itu. Jadi jangan salah. 3, begitu ya. Anda coba mulai cek dari Inggris sampai hari ini. Inggris itu kira-kira katakanlah Anda ambil tahun 1628. Ambil guys gitu. Sampai sekarang. Anda temukan satu. Hukum ini, konsep itu, konsep supremasi hukum itu punya dua sisi yang sangat tipis banget. Satu sisi kayak malaikat, satu sisi iblis. Dia akan jadi malaikat kalau pemimpinnya oke, hakim-hakimnya oke semua, bla bla bla, pemimpin politik terutama presiden oke semua. Tapi kalau ini bajingan, ini alat penindas yang paling hebat. Tidak ada tiran di dunia ini yang tidak menggunakan hukum untuk mengukul semua lawan-lawannya. Jadi di atas semuanya yang menentukan itu adalah pemimpin politik, terutama presiden. Kedua, kalau kita mau bicara teknis, Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian, beres Kepala Kejaksaan, beres orang 4 ini. Kalau kayak main bola, ya kayak KPK dan KPK. Kalau main bola itu kayak the dream team. Gitu. Kalau kira dulu AC Milan di zaman saya masih tahun 90 itu ada Basten, ada Ruud Gullit, ada Frank Rijkaard itu sama Franco Baresi. Ini beres. Ini beres nih. Mengapa begitu? Karena sejarah menyajikan hukum itu akan beres kalau ada di tangan orang yang betul. Begitu dia rusak, ada di tangan orang, dia akan rusak ketika dia berada di tangan orang yang salah. Jadi di situ poinnya. Mas, kalau Anda cek tata negara gitu ya, saya mau ambil perbandingan gitu. Tahun 33 ketika New Deal pertama, Roosevelt itu bikin, itu hakim mau ditundukkan. Karena begitu independennya Mahkamah Agung Amerika Serikat itu sehingga setiap gagasan tentang New Deal, tentang progresivitas ekonomi, hukum-hukum yang progresif itu dipotong-potong sama Mahkamah Agung. Marah si Roosevelt mau tambah hakim masuk jadi 15 orang. Tapi apa? Dan di situ saya tidak lihat di Indonesia ada. Apa yang terjadi? American Bar Association. Satu di antaranya dipimpin oleh orang-orang ini tahu semua nih. Namanya Roscoe. Berdiri. No, Anda salah. Anda sedang menghabisi sesuatu yang begitu berarti dalam negara ini. Lalu mundur si Roosevelt.
Walaupun dia dengan cara politik bekerja sehingga sejumlah hakim mundur, lalu dia taruh orang Felix Frankfurter dan 2 hakim itu, dia taruh ke dalam, dia masuk ke dalam. Dan setelah itu, dia mulai akrab-akrab dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak lagi gila sebelum 1935 itu. Begitu, jadi kita mesti hati-hati. Ini bara yang namanya supervasi hukum atau rule of law ini punya sisi iblis juga. Mas, Anda tahu Hitler kan? Hitler itu kan ngerjain semua orang pakai hukum. Yang kita bilang hukum, Hitler itu bahkan orang pakai hukum. Orde Baru, Orde Lama kan menindas segala macam pakai hukum kan, pakai undang-undang subversif dulu kan. Jadi kita mesti hati-hati betul dengan kita bilang rule of law. Kita hati-hati, ini barang ini ada iblis di dalam ini, ada setan gundul di dalam ini. Yang mesti pintar betul. Nah, karena itu orang-orang seperti mereka ini nih yang ada di sekitar presiden mesti kenal betul esensi ini, bicara betul dengan presiden. Begitu, kasih dia supaya track yang dia mau, dia lalui itu jadi bagus. Kalau tidak, habis kita. Bapak Ragero, singkat saja, terkait dengan supremasi hukum, supremasi politik ini. Saya ambil kasus contoh terkait dengan kasus recall Hakim Aswanto. Bagaimana kalau melihat kasus ini? Ya itu dia itu, politik bekerja begitu ya. Kalau saya tidak tahu detailnya begitu ya, tapi yang saya tahu adalah dia tiba-tiba dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya, lalu tiba-tiba diisi oleh orang lain dengan prosedur yang dalam tanda petik kurang enak pada waktu itu gitu ya. Nah, jelas itu terlihat bekerjanya politik di dalam penegakan hukum itu, gitu. Pelaksanaan hukum itu. Dan apakah itu baik? Jujur kita katakan itu nggak baik, itu tidak baik. Tapi itu terjadi. Itu sebabnya tadi saya bilang ini juga sangat tergantung pada seberapa beres mental dan visi presiden untuk menempatkan apa yang visi presiden untuk menjadikan rakyat ini sebagai keadilan dan segala macam sebagai panduan satu-satunya dalam berbangsa dan bernegara. Kalau dia tidak miliki itu, dia keluar dari situ, habis kita. Habis kita ini. Ya, saya langsung ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini kan akhir-akhir ini yang menjadi sorotan terkait dengan kasus ketika KPK mengusut keterlibatan salah satu sekjen parpol atau partai politik dalam perkara korupsi begitu. Bagaimana kemudian KPK bisa menjelaskan begitu Pak Ibnu, isu terkait dan pengusutan salah satu sekjen partai politik ini tidak terkait dengan politisasi di balik kasus ini? Jadi begini ya, sudah dijelaskan, ya betul, sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh Ketua KPK langsung ya sudah, dan juga bapak-bapak semua sudah mendengarkan semua dan kita akan melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada. Demikian Pak ya. Sesuai aturan yang ada. Tadi juga sempat ditanyakan pada saat di Kejaksaan Agung oleh Ketua KPK begitu. Ya ada kan tadi di Kejaksaan Agung kita menjawab beliau begitu. Jadi itulah yang akan kita laksanakan. Dan proses saya terus berlanjut ya Pak ya? Iya, proses hukum jalan terus. Untuk menggarisbawahi untuk meningkatkan Mas, marwah hukum. Marwah hukum. Ya. Mengembalikan marwah hukum. Ya, ini adalah salah satu metode, namanya kan ada pendidikan, pencegahan dan penindakan gitu ya. Inilah pendidikan yang luar biasa. Pendidikan luar biasa. Orang-orang ilmiah, intelektual, kemudian para praktisi itu mengatakan sesuatu dengan gayanya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing, supaya dapat diserap oleh semua. Kalau misalnya apakah hukum itu akan kembali, insya Allah, marilah kita bersama-sama. Kita bersama. Nah, demikian juga yang ada di luar dan ada yang di keluarga kita. Salah satunya maka kita pernah mengadakan penyuluhan bersama baik suami maupun istrinya. Karena istri adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk menegakkan hukum, artinya tidak usahlah kita kalau saya bisa salah satu sebentar Pak ya. Kok di sana kok udah beli mobil lagi Mas, kamu kok belum beli mobil? Itu ada lagi istri yang begini, Mas tidak usah Mas, tidak usah. Itu manjur sekali. Ya, itu satu. Saya menjadi saksi Pak, karena saya MC Paku Integritas KPK juga. Jadi juga ada kan diajak masuk ke beberapa rutan KPK begitu untuk melihat secara langsung begitu ya. Istri dan juga pejabat yang terkait. Termasuk itu kan akan bisa merasakan diajak ke dalam rutan bagaimana rasanya, kan ngeri sekali. Bolehlah masuk ke situ dengan menikmati foto saja. Kira-kira ya. Itulah salah satu pendidikannya.
Demikian juga dari masyarakat juga, dari aparat penegak hukum juga yang ada yang di lingkungan situ, marilah kita bersama-sama menegakkan hukum. Hakim tidak korupsi, jaksa, polisi dengan pengacara dan para kliennya jangan menyuap gitu, mencoba gitu. Jadi sama-sama menegakkan. Kemudian yang di luar juga kita dengar ya dari pers yang selalu menggembar-gemborkan untuk peningkatan supremasi hukum dari rekan-rekan mahasiswa yang menggemborkan supremasi hukum, itu kan bagus itu. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik ya, dan semoga norma-norma yang ada di bawah tadi bisa tegak kembali. Kemudian pengawasan dari KAI kepada hakim meningkatkan kehormatan hakim ya. Nah, salah satu dengan adanya sanksi dan adanya kesejahteraan bisa lebih seimbang lagi. Kemudian ada peningkatan perhatian kesejahteraan dari presiden. Kemudian ada pernyataan-pernyataan dari rekan-rekan semua bahwa marilah kita bersatu untuk menegakkan. Butuh komitmen secara bersama-sama. Ya. Baik. Kemudian juga para penguasa tidak mempengaruhi gitu ya. Nah, para yang kuasa uang, kuasa hukum, kuasa politik tidak mempengaruhi jalannya hukum itu sendiri. Luar biasa. Ini pesan penting begitu yang disampaikan. Kita bersama-sama Pak ya. Sampaikan secara langsung. Tambah sedikit. Singkat saja. Gini, tadi kan saya bilang ada pola korupsi yang kemudian sepertinya jadi seperti terawat begitu ya. Itu kenapa dia sulit diungkap selain pola-pola yang tadi saya sampaikan. Itu juga karena ada pertemuan kepentingan. Pertemuan kepentingan tadi. Iya, jadi ketika yang menyuap ya berhasil dipenuhi kepentingannya oleh yang disuap. Komisi Yudisial ini didesain sebagai lembaga penegak etik. Kewenangan kita terbatas. Kita nggak seperti KPK yang merupakan lembaga penegak hukum. Tapi kadang-kadang kita bisa membongkar praktek korupsi di peradilan ketika ada perbenturan kepentingan. Dalam artian ketika misalnya orang yang menyuap ternyata kemudian kepentingannya tidak dipenuhi oleh yang disuap. Biasanya kemudian dia akan lapor, termasuk ke KAI begitu. Nah, saya sih mengharapkan supaya kemudian KPK dan lembaga penegak hukum lain mohon fokus pada isu korupsi peradilan. Fokus di situ, saya yakin nggak akan sulit. Ketika kemudian ada satu praktek korupsi di peradilan terjadi, ini selain soal pondasi yang tadi kita bicarakan ya, itu ketika dia diungkap, itu seperti membuka kotak Pandora. Perkara-perkara korupsi atau praktek korupsi yang lain juga akan bisa relatif lebih mudah karena aktornya sebenarnya itu saja. Dan ini mumpung ada Bang Ruli, KAI juga sebenarnya punya beberapa rekomendasi untuk Pak Presiden dan kami sudah menyampaikan surat untuk bisa bertemu dengan beliau, barangkali bisa fasilitasi ya supaya kemudian bisa segera diagendakan agenda-agenda perbaikan peradilan, bagaimana korupsi peradilan itu kita benahi, termasuk juga penguatan peran KAI dalam mengawasi hakim. Itu kita akan sampaikan secara butuh duduk secara bersama-sama begitu ya. Terakhir. Nah, ini Bang Saur terakhir nih. Tadi kan Pak Margarito sama Pak Ibnu sudah mengatakan bahwa leader-leader ini kemudian harus bisa jadi teladan. Saya minta memang mereka kalau nggak mampu, apalagi ada intervensi politik seperti Pak Ibnu misalnya. Kalau sampai dia bisa mengundurkan diri, udah gitu aja. Simple. Tetapi sekaligus juga kita tuntut rakyat semua. Saya terus terang, anak saya itu ada jadi advokat. Hanya saya kasih pesan, bapakmu ini gagal karena dia kenal, karena dia sudah sekolah dari Tilburg. Satu aja, kalau Anda berani buka advokat, saya adalah ayah yang gagal kalau sampai Anda praktek suap menyuap. Saya terus terang, saya kasih declare ini, sampai detik ini saya tidak pernah suap menyuap. Tapi kantor kami nggak mati, Pak. Kalau ada macam-macam, saya laporkan kepada Pak Kapolri. Nggak di ini, saya laporkan ke media. Saya kemarin ketemu Pak Wakapolri. Misalnya Wakapolri bisa dipengaruhi oleh konglomerat, bahkan dituduh anjing-anjing. Saya konfirmasi, betul nggak pengusaha bisa ini? Bang, kita ini kuat. Saya janji diri saya tidak bisa diintervensi kalau saya tahu benar. Nah, oleh karena itu saya kira momentum yang baik ini jangan kita serahkan. Sengaja saya pakai peci ini. Daulat itu di tangan kita semua. Dengan peran kita masing-masing. Ada ini kita teriakin. Ada pengusaha datang mencoba berterima kasih kepada saya. Saya bilang ini pro bono. Tidak ada alasan untuk saya menerima uang seperti ini. Oleh karena itu saya kira, seperti saya bilang, kalau sampai ada intervensi polisi, Pak Ibnu, apakah itu presiden, Pak? Karena disumpah. Presiden tunduk kepada undang-undang dasar. Itu sumpah, kecuali itu bullshit gitu loh. Kapolri, Bapak juga begitu. Ada beberapa kasus, misalnya, katakanlah ada 2 pra-peradilan. Jangan sampai karena gubernur ini ada di belakangnya misalnya. Kalau tidak apa-apa mundurkan diri, begitu juga
Mahkamah Agung Pak Narto. Namanya bagus gitu loh. Tetapi kita tuntut juga dia seperti Pak Ngargito. Tunjukkan keteladanan, komitmen. Jangan juga seperti KPK 5 tahun runtuh. Pegawai rutannya dia 70 tahun, 70 orang, kemudian memeras gitu loh. Bang Ruli, singkat saja komentar apa yang tadi sudah disampaikan Bang Saul sama Bang Davi. Singkat saja. Ya, intinya kita harus melakukan duduk bersama ya untuk memperbaiki sistem yang ada sekarang, mengevaluasi dan tentunya ingin memenuhi tuntutan masyarakat. Nah, itu komitmen kita yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat luas. Saya kira itu. Itu tadi komitmen untuk bisa duduk bersama, memperbaiki sistem dan juga kemudian bisa mengembalikan supremasi hukum di Indonesia sehingga hukum benar-benar menjadi panglima tertinggi begitu dalam kehidupan negara, tapi juga harus diperhatikan. Jangan sampai hukum menjadi kepentingan dari pihak-pihak tertentu saja. Itu yang kemudian menjadi komitmen secara kita bersama. Kita tunggu komitmen-komitmen untuk kemudian ditindaklanjuti. Jangan sampai sebatas di diskusi kita malam hari ini saja. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih Bang Saul, terima kasih Bang Ruli sudah hadir. Bang David, terima kasih. Pak Ibnu, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sehat-sehat terus. Amin. Mudah untuk bisa mengembalikan marwah hukum Indonesia. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Presiden juga harus. Selamat malam, sampai jumpa.